Halo ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam ya, karena videonya nggak tahu diupload jam berapa. Hari ini kita akan melihat suasana sore hari di pedesaan ya. Saya akan berbicara tentang memilih pilihan mending hidup di desa atau di perkotaan. Menurut teman-teman apa pendapatnya? Dan yang memiliki pendapat silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Hidup di desa atau di kota. Sebenarnya bagi saya pribadi, ini opini saya ya, mau hidup di kota mau hidup di desa, itu sebenarnya ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing, atau min dan plusnya masing-masing. Kalau hidup di pedesaan mungkin kita bisa suasana dan lingkungannya yang masih sangat ramah, terus harga bahan baku juga masih sangat terjangkau. Secara jiwa sosialnya orang-orang di desa juga lebih kompak, maaf ya, ketimbang orang-orang di perkotaan. Kalau di perkotaan kan orang-orang karena sibuk jadi terkesan cuek, padahal ya karena mereka memiliki kesibukan masing-masing, dan orangnya pun kadang-kadang silih berganti berdatangan, berbeda dengan di desa atau di perkampungan, orangnya ya itu-itu aja. Nah ini suasananya ya, bahkan sekarang jalan-jalan di pedesaan pun udah mulai bagus, dan menurut saya pemerintah zaman sekarang kan konsepnya membangun dulu dari bawah baru ke atas. Jadi yang dibangun itu dari perkampungan, dari pedesaan baru ke bawah. Jadi secara ekonomi pun, infrastruktur pun menurut saya lebih merata ketimbang zaman dahulu kala ya. Dahulu kala kan konsepnya dari atas dulu. Kalau sekarang konsepnya dari bawah ke atas, sehingga infrastruktur di pedesaan juga tidak kalah bagus dari perkotaan, terutama tentang urusan jalan dan irigasi saluran air. Di sini sangat terlihat jelas. Dulu zaman saya kecil berantakan, sekarang udah mulai berbenah rapi dan menambah keindahan suasana di pedesaan, kemudahan akses untuk menikmati hasil dari bumi di pedesaan dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ini teman-teman bisa melihatnya, dan menurut saya oke lah. Sekarang udah banyak mulai berubah, dan tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Jangan lupa juga kita harus ikut berubah menjadi lebih baik. Nah kita lanjut lagi ya guys, itu untuk kelebihannya. Dan kalau untuk kekurangannya apa? Untuk kekurangannya yaitu lahan pekerjaan yang terbatas, dan seandainya pun ada pekerjaan itu ya upahnya enggak sebesar di perkotaan, karena mungkin menyesuaikan dengan keuntungan dan kebutuhan hidup biaya di pedesaan. Itu adalah salah satu kekurangannya. Beberapa orang mungkin akan banyak memilih hidup mencari nafkah di perkotaan karena banyaknya lowongan pekerjaan dan gaji, upah juga mungkin agak menjanjikan ya, cukup menjanjikan di perkotaan atau di kawasan industri, tidak seperti hidup di perkampungan dan di pedesaan. Tapi kembali lagi itu adalah sebuah pilihan hidup mau menjalaninya di mana. Dan kalau menurut saya ini opini aja ya, dimanapun kita memilih hidup di desa atau di perkotaan itu tergantung lagi ke pribadinya masing-masing pilihannya. Mungkin kalau punya duit, punya saham senilai 1 miliar di bursa efek, hidup di pedesaan udah
asal menggunakannya dengan baik mungkin udah cukup ya untuk kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Ya kalau di perkotaan ya seperti itu, resikonya kita cuek, orang-orang udah pada cuek karena memiliki kesibukan masing-masing, dan daya beli masyarakatnya pun tinggi, tidak seperti di pedesaan. Mungkin cukup makan untuk sehari-hari aja. Oke guys, videonya tidak akan panjang lebar. Stop aja sampai di sini. Nanti lain kali kita bahas lagi karena berhubung cuaca juga mau hujan ya. Jadi ditonton, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru nongol ke channel saya, jangan lupa di like, subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih banyak untuk yang selama ini udah mendukung saya, dan maaf jika selama ini mungkin sekitar 1 tahun saya agak vakum dari YouTube karena banyak hal. Di lain saya juga memiliki pekerjaan waktu itu, pekerjaannya juga di salah satu pedalaman di Indonesia yang kesulitan sekali untuk membuka YouTube, atau sinyal pun sangat buruk, sangat jelek, jadi saya tidak bisa fokus di YouTube. Dan jam kerjanya pun emang jam kerja project ya, lembur minimal 12 jam bahkan lebih, jadi tidak ada waktu untuk membuat konten atau melihat konten teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan kelancaran menyertai kehidupan teman-teman semua.